Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau katakan seperti rusa yang merindukan sungai. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Ku haus seperti rusa yang rindu akan sungaimu Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya seperti rusa yang selalu merindukan akan aliran-Mu Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, hanya Engkau yang pribadi yang mengenal seluruh hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau mengerti hati kami jauh lebih dalam. Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
kasih-Mu kita katakan hanya Engkau Tuhan yang mengerti. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Oh amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Amin. Haleluya Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat. Kita katakan sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Oh, amin. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Amin. Oh, dan bawaku. Amin. Benar Tuhan, bawa kami semakin dekat di dalam Engkau Bapa. Haleluya. Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Engkau dapat mendidik segenap kehidupan kami jauh lebih dalam. Haleluya. Engkaulah kerinduan kami Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi. Benar Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Amin Yesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Haleluya. Sungguh Tuhan, kebahagiaan kami di dalam Engkau jikalau kami memiliki Yesus. Jikalau kami selalu hidup di dalam Engkau Tuhan, dalam kebenaran-Mu. Kami seluruh umat-Mu di tempat ini merindukan seperti rusa yang selalu ingin menghampiri Engkau Tuhan. Kami percaya dengan segala keberadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Engkau sahabat kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang begitu baik. Mari Tuhan, mampukan kami karena Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Engkau akan bawa kami terbang tinggi jauh dan jauh, melintasi segala sesuatunya bersama Engkau. Segala tanaman yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan untuk tetap memuliakan, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Kita katakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kesukaan surga memenuhi kita. Saya persilakan duduk. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Aku ingin selalu berada dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, amin. Haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Sekali kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, amin. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Yesus kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, firman-Mu itulah yang selalu terus membawa kami di dalam anugerah kebaikan-Mu. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, amin. Ku
ya dan amin Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Yang mengasihi Engkau akan melihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan atas kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Yesus terus pegang kami di dalam kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Tuhan, alasan kami hidup hanya karena Engkau. Mampukan kami terus Bapa. Oh, haleluya. Roh Kudus-Mu terus memberikan penghiburan kepada kami Tuhan. Oh, haleluya. Dan amin Yesus. Semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena
kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan dan kekuatan dalam kesehatan untuk menuju ke rumah Tuhan dan beribadah di dalam segala berkat daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami pasti dipulihkan, dijamah dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah daripada bagian firman-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, biarlah kata-kata yang tepat boleh dibagikan untuk kemuliaan namanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan merendahkan hati, kami membuka hati kami bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita. Katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita berjumpa dalam berkat Tuhan. Dan tentunya berterima kasih kepada Pak Gembala, Pak Usia Editiono yang memberikan kesempatan kepada saya dengan istri untuk berbagi berkat firman Tuhan. Ternyata saya sudah 12 tahun lebih nggak kesini saudara. Jadi tadi saya tanya bangunan baru ini kapan, jadinya sudah 12 tahun ya. Dulu saya datang melayani pada waktu gereja masih bentuknya lama, awal-awal pelayanan Pak Hosea. Dan itu berarti di atas 12 tahun yang lalu, dan sekarang puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan berbagi berkat firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kunci kebahagiaan, key to the happiness ya, kunci kebahagiaan. Dan kita langsung saja merenungkan firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan akan mengantarkan kita next di Amsal 3 ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian, Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Sekali lagi, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab Amsal 3:17 yang barusan kita baca, ada sebuah pernyataan tentang jalan hidup seseorang di sana, yang jalan hidupnya itu penuh kebahagiaan, dan segala jalannya atau segala hal yang dijalankan dalam hidupnya itu adalah hal yang penuh kesejahteraan semata-mata. Tentunya ketika kita membaca ayat seperti ini, kita membayangkan bahwa kita juga merindukan kehidupan yang seperti itu. Jalan hidup yang penuh bahagia, segala jalan saudara-saudara penuh kesejahteraan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa tidak pernah ada kehidupan yang bahagia dengan sempurna adanya. Ya, orang Jawa punya pepatah wang sinawang, atau mungkin komplitnya sawang sinawang ya. Jadi kalau kita melihat kehidupan orang lain itu tampaknya kadang-kadang kehidupan orang lain itu enak katanya, tapi ternyata belum tentu seenak yang dipikirkan ya. Media ikuti saya saja ya. Oke. Kalau saya next saya baru turun. Oke. Nah, saudara sekalian, jadi wang sinawang, hidupnya orang itu saudara sawang sinawang, kelihatan enak tapi belum tentu ternyata enak semua ya. Ada orang yang kelihatannya saudara sekalian punya segala hal, mungkin bilang saja ekonominya baik, tapi ternyata nggak punya anak saudara, itu juga mungkin tidak lengkap kebahagiaannya. Ada orang saudara yang mungkin keluarganya puji Tuhan bagus, suami istri punya anak 2, punya anak 3, tapi ekonominya berjuang, sawang sinawang juga, kelihatan baik tapi belum tentu ternyata baik ya. Ada orang yang mungkin punya ekonomi baik, punya anak-anak baik, tapi kesehatannya buruk, tiap tahun masuk rumah sakit. Saudara, kalau sudah gitu kita hanya bisa bilang wang sinawang, hidupnya kelihatan baik, hidupnya kelihatan bahagia, tapi belum tentu bahagia. Tapi saudara-saudara, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apakah ada sebuah kunci untuk kehidupan yang bahagia? Apakah ada sebuah kehidupan
kehidupan yang bisa saudara-saudara sekalian menang di dalam hidup Anda dan hidup saya, melawan atau mengatasi semua bentuk pencobaan dan penderitaan yang kita alami di hidup kita. Nah, untuk itu kita akan merenungkan saudara sebuah kehidupan yang bisa menikmati kebaikan Tuhan walaupun mungkin hidup tidak sempurna. Saudara-saudara, mungkin kalau sepintas lalu saja ya saudara sekalian. Jadi Anda mungkin kalau ngelihat saya ini dari tadi, Pak Pendeta ini kita lahirnya ke aku ya, nengok kanan nengok kiri kok sak badan-badani. Ya, gampang cerita, saya sakit saudara sekalian. Saya sakit sudah 15 tahun. Hidup saya mungkin kalau orang lihat sama istri dari luar kelihatan baik-baik saja, tapi juga punya masalahnya sendiri. 24 tahun ini kami menikah tidak punya anak. Ya sudahlah, diterima tapi dengan gembira. Sawang sinawang saudara. Lalu saudara kelihatannya semua baik-baik ya. Hari ini saya punya agenda, habis ini khotbah di sini, nanti jam 8 kurang sudah pamit pergi ke GPI Jomblang, nanti sore saya pergi ke Gombong. Kelihatan sibuk, kelihatan pelayanan, tapi juga ternyata badannya tidak sesehat yang dipikirkan orang. Ada masalah kesehatan. Tapi kalau Anda mau tanya sama saya, Pak Gideon, hidupmu yang kayak gitu itu apa? Hidup yang berbahagia. Saya bersyukur saya bisa menjawab, saya berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin kalau ada laguku, berbahagia yakin teguh, Kristus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Beberapa tahun lalu saya pelayanan misi ke Kamboja sama istri. Kalau di Kamboja itu hidupnya praktis ya. Saya dipinjemi motor sama temen ya, dan kemudian keliling kota Kamboja, saudara sekalian, di ibu kota Kamboja. Kalau nggak salah nama ibu kotanya Phnom Penh, saudara sekalian. Saya naik motor didampingi teman saya, dan teman saya itu goncengan sama teman yang lain, saudara. Ketika dia lihat saya tuh ya, mereka ya, yang teman saya ini temannya, dia bilang gini, Pak Gideon tuh kok kelihatannya enak-enak saja ya, ketawa-ketawa naik motor di kotanya orang, kemudian pelayanan misi dan segala macam ya. Lalu saudara ketika turun dan makan, teman saya ini bilang, ini loh Pak Gideon, dia ngomong sama saya, Pak Gideon ini kok kelihatannya bahagia, happy, seneng-seneng jalani hidup, apa ndak ada masalah? Nah, saya bilang, lah kamu lihat saya ini punya masalah, kesehatan saya bermasalah, hidup saya tidak sempurna, tapi saya bersyukur saya tetap bisa berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin berbagi saudara, next, kunci menuju kebahagiaan. Apa kunci menuju kebahagiaan? Apa kunci hidup di dalam kebahagiaan, khususnya di dalam kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus? Saudara, ada 3 hal yang pagi ini kita bisa renungkan bersama-sama. Kunci menuju kebahagiaan yang pertama, next, adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Saya percaya itu adalah kunci kebahagiaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengatakan next di Mazmur 33 ayat 12 dikatakan demikian. Kita baca yuk bersama-sama ayat di atas, katakan 2-3. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Alkitab kata-katanya dimulai dengan kata berbahagialah bangsa, saudara sekalian, yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara sekalian, saya menemukan bahwa dari petunjuk Alkitab bahwa next, kunci kebahagiaan pertama itu adalah next, kehidupan di dalam Tuhan. Kunci kebahagiaan pertama adalah kehidupan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya langsung diingatkan oleh Tuhan, satu suku bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, satu suku bangsa yang dipilih Tuhan. Next, namanya Israel. Bapak Ibu, kalau Anda ke sana sampai sekarang, Israel itu bangsanya kecil, jumlahnya tidak besar, daerahnya tidak luas. Tapi bangsa kecil ini, saudara sekalian, termasuk salah satu bangsa yang berbahagia di dunia walaupun peperangan berkecamuk di sekitarnya.
Israel itu berdiri tahun 1940-an sekian, hampir sama dengan Indonesia, 48 kalau tidak salah, hanya beberapa tahun lebih muda dari Indonesia. Waktu berdiri tahun 1967, perang dikeroyok 19 negara, saudara. Anda bisa baca sejarahnya. 19 negara Arab mengeroyok satu bangsa yang kecil ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, bangsa yang kecil ini memang bangsa yang diberkati Tuhan. Dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, lalu hidupnya memang di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Israel ya, tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan mungkin bersama dengan Pak Husia nanti ya, ataupun mungkin Anda punya kesempatan, Anda bisa lihat bagaimana bangsa yang kecil ini diberkati oleh Tuhan ya saudara, karena mereka memang orang-orang yang selain dipilih Tuhan, mereka menjadi bangsa yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, walaupun jalannya bukan kekristenan seperti Anda dan saya. Mereka hidup dalam Tauratnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ini bangsa betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kalau sepintas cerita Bapak Ibu ya, kalau Anda masuk ya, biasanya kalau Anda ke daerah Timur Tengah sana mungkin punya kesempatan kunjungan Holy Land Bapak Ibu ya, tanah perjanjian. Biasanya kita diantar ke 3 negara, ada Mesir, ada Israel di tengah, lalu ada Yordania. Biasanya jalurnya di sekitar bangsa-bangsa itu, Mesir, Israel, Yordania, atau mungkin Bapak Ibu Yordania, Mesir, Israel, Yordania, Israel, Mesir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk lewat 2 negara ini, kebanyakan seperti itu. Maka ini yang disaksikan semua orang, ada perbedaan jelas di antara 3 bangsa ini. Kalau dari Mesir Bapak Ibu masuk, nanti ngelihat yang kumuh-kumuh, yang kering-kering, yang kerontang-kerontang. Begitu masuk Israel, tanahnya subur, diberkati Tuhan, pertaniannya salah satu yang paling baik di dunia Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia salah satu bangsa yang punya teknologi terbaik di dunia. Lalu kalau Anda keluar ke Yordania, Anda akan menemukan suasana yang sama seperti di Mesir, kering kerontang, padang gurun ya, kering saudara-saudara sekalian ya. Saya mau tanya, berapa banyak yang rindu ke Israel? Saudara boleh angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang angkat tangan, yang nggak angkat tangan ya sudah. Monggo ya, harus cepat kalau sama firman Tuhan ya, nanggapi Tuhan ya. Ini sharing saya sekalian. Jadi bangsa yang kecil ini diberkati sama Tuhan. Nah, saya percaya ini bisa diaplikasikan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Next, 1, kehidupan dalam Tuhan Yesus adalah langkah awal kebahagiaan dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin. Ada lagu kuno atau makanya Mas Harto, selamat pagi, nada G Mas ya, ada lagu kuno ya. Ku memiliki Yesus, dialah kekuatanku. Ku mengasihi Yesus, dialah perisaiku, dialah gembalaku, Raja Salem, Raja segala raja. Ku sembah Tuhan, tinggikan namanya, kekal selamanya. Ku sembah Tuhan, muliakan namanya, terpujilah, haleluya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, ku memiliki Yesus. Ku memiliki Yesus. Saudara-saudara, kunci kebahagiaan pertama adalah memiliki Yesus, kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang dunia mungkin punya kelihatan banyak segala hal yang kelihatan lebih daripada kita. Tapi ketika mereka tidak punya Yesus, sesungguhnya mereka tidak punya kebahagiaan sejati dalam hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Makanya ada orang kaya tapi bunuh di napa, itu gak bahagia, betul gak Bapak Ibu? Kita ngeliat orang kaya tuh selalu begitu, wah enak ya, uangnya banyak bisa kemana-mana, tapi nyatanya ya bunuh diri.
Jadi kunci kebahagiaan pasti bukan uang. Ada artis-artis Korea yang terkenal masih muda-muda, mungkin anak-anak muda senang dengan K-pop, saudara sekalian, terkenal luar biasa tapi ya bunuh diri. Anda bisa sebutkan orang-orang itu, Marilyn Monroe, Michael Jackson, ya, sebutkan nama-nama orang yang penyanyinya Nirvana, saudara. Orang-orang terkenal, orang-orang yang kelihatan banyak uang, punya segala macam. Orang-orang yang kalau kita ngelihat itu, wah, hebat hidupnya. Michael Jackson itu sampai punya taman bermain sendiri, kayak dunia fantasi di Jakarta. Dia punya tamannya sendiri, saudara sekalian. Ya, dia punya tamannya sendiri. Tapi toh dia bunuh diri juga. Karena memang saudara sekalian tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan kita kecuali kehidupan dalam Tuhan Yesus adalah langkah awal kebahagiaan. Nah, yang kedua, kalau kita mau terus menikmati kehidupan yang berbahagia, key to happiness, kunci menuju kepada kebahagiaan. Saya belajar diingatkan firman Tuhan tentang hal kedua ini. Next, hidup dengan hati yang benar. Hidup dengan hati yang benar. Nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan di rumah, silahkan membaca Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nah, Bapak Ibu, saya baca buat kita next, Matius 5 ayat 1. Matius 5 ayat 1 berkata demikian, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat atau nanti di rumah bisa baca, Matius 5 ayat 1 ini adalah, saudara sekalian, catatan ayat-ayat firman Tuhan pertama sebelum kemudian Yesus mengajar kata-kata berbahagialah, 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 berbahagialah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, di teks ini next, Yesus berkhotbah di bukit dengan kata kunci. Next, kata kuncinya adalah berbahagialah. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, tapi mungkin sepintas saya singgung secara cepat, saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Semua kata kalimat Yesus di Matius 5 ayat 1 sampai 12 semua diawali kata berbahagia, berbahagia, berbahagia. Maka kita bisa menangkap pesan Tuhan di sini. Ini pasti Yesus sedang mengajar sebuah kunci kepada kebahagiaan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Saudara, Yesus ngomong bahagia, 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 bahagia. Nah, apa yang bisa kita tangkap di sini kalau saya sharing adalah bahwa khotbah bahagia Yesus itu, saudara sekalian, atau kalau boleh saya sharingkan, Yesus itu berkata bahwa kebahagiaan itu next, asalnya dari dalam hatinya kita, Bapak, Ibu, dan saya, dari dalam hati, dari dalam sajroning ati. Khotbah bahagia Yesus itu adalah khotbah tentang hati sebetulnya. Makanya kalau boleh disimpulkan pelan-pelan ya, berbahagialah orang yang hatinya miskin di hadapan Allah. Yang miskin di hadapan Allah itu apa? Hatinya, Bapak Ibu, bukan uangnya, bukan urusan uang, tapi tentang hati yang miskin di hadapan Allah. Lalu ada orang yang hatinya berduka cita, ya. Saudara, jelas ya, kalau berduka cita itu, yang berduka cita itu tubuhnya atau hatinya? Tolong jawab 2, 3. Hatinya, betul enggak Bapak Ibu ya? Jadi ketika Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita, maksudnya yang berduka cita hatinya. Oh, kalau yang bawah-bawahnya jelas, lebih jelas. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu tolong tanya Bapak Ibu, diawali dari mana? Jawab 2, 3, hati. Orang lemah lembut itu hati. Kayak saya ini pasti lemah lembut ya Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Orang amin ketemu neng jobo engko ya. Saya mungkin kelihatan memang ya begini ya, tampilannya nggak kayak Pak Hussein Editiono yang tenang. Memang
ya bojoku paling tahu lah, berangasan, ya kemudian mungkin emosi tingkat tinggi dan segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ya, sampai isi saya tuh dia bilang ya, beberapa tahun ini Tuhan menolong hati ini menjadi lembut. Ya, lembut. Ya, sampai kalau mungkin sekarang bisa sama yang muda tuh kayak anak-anak rohani ya. Ya, tanpa sadar kadang-kadang agak kebablas ya. Saya bilang gimana sayang ya, sayang dia bilang sayang dudu anaknya. Hendak tahu hatiku dirubah sama Tuhan begitu ya, bertahun-tahun ini. Jadi bisa mengasihi orang-orang di sekitar, lembut hati. Saya belajar lembut hati, lemah lembut itu hatinya. Belum lagi kalau Anda baca di bawah ya, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan menerima kemurahan. Anda kalau baca teksnya Matius 5 ayat 1 sampai 12, pada akhirnya itu adalah pelajaran Yesus tentang sebuah kehidupan hati. Maka pagi ini saya ingin berbagi bahwa kunci kebahagiaan dalam hidup kita adalah kalau kita hidup dengan hati yang benar. Next, kuncinya adalah hidup dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini adalah sesuatu next yang penting. Kehidupan hati kita adalah hal yang penting di hadapan Tuhan. Sangat penting ya. Tuhan selalu Anda belajar bahwa Tuhan itu tidak melihat yang tampak di luar. Satu kali seorang janda datang ke rumah Tuhan, memberikan persembahan 2 peser uangnya. Lalu ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan juga. Tuhan bilang ini bukan masalah jumlahnya. Janda itu memberi yang terbaik dari hidupnya, duitnya mepet tapi hatinya sayang sama Tuhan. Hati Bapak Ibu. Dan Tuhan itu penting dengan hati kita. Itulah sebabnya saudara, next, satu kali ketika Tuhan memilih Raja Daud ya, maka inilah prinsip yang Tuhan sampaikan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Warna kuning, baca sama-sama. Katakan 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Betapa beda cara Tuhan memandang hidupmu dan hidupku. Kalau kita nih mandang hidup orang tuh dari jauh, yaitu wang sinawang, kelihatan enak, semua punya dan luar biasa. Tapi Tuhan bilang enggak, yang penting tuh hatinya. Makanya hari ini saudara, kalau kita hadir ke rumah Tuhan harus dengan segenap hati, jangan digeser dengan apapun. Ya, saudara hadir di rumah Tuhan kebaktian, tapi hati sama pikirannya ngomong gini, wah itu bariki kebaktian selesai mangan neng dio ya. Pikirannya sudah makan kemana-mana. Saudara terus ya hadir di rumah Tuhan dengan hati yang siap kepada Tuhan. Tuhan melihat hati. Di satu bagian yang lain firman Tuhan, Amsal next 4 ayat 23, ayat terkenal. Ya, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu katakan 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan kewaspadaan. Terjemahan lain, jaga hati baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Wah, firman Tuhan keren. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara-saudara, kehidupan hati adalah hal yang penting untuk diperhatikan, dan ini adalah kunci menuju kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, kita perlu memang terus membawa hati kita kepada Tuhan ya. Kadang-kadang saya suka ini, Mas Harto, nada D. Ya. Kalau saya ada Mas Harto di situ jangan disia-siakan, saudara. Nada D ya. Satu lagu lama berkata ya, saya sering berdoa kepada Tuhan ketika saya tahu hati saya nggak beres. Oh, Pak Pendeta hatinya bisa beres, nggak beres. Oh iya, sama saja ya. Pak Hosea tadi bilang menggembala jemaat itu nggak mudah, betul ya. Memang perjuangannya banyak, saudara ya. Mungkin, tapi saya bilang sama Om tadi ya, bahwa anugerah Tuhan itu banyak buat kita, pertolongan Tuhan ya. Dan kalau sudah saya kerasa bahwa hati saya itu mungkin saya lagi mungkin
kadang-kadang melayani itu kan memang tidak mudah, betul enggak ya? Kalau jemaat di tempat ini pastinya baik-baik, puji Tuhan, amin ya. Jemaat kami di Salatiga juga cukup ya, banyak yang baik, tapi kadang-kadang ada yang nakal juga. Kadang-kadang yang nakal tuh menimbulkan sebuah pergumulan tersendiri, mungkin bisa jadi semacam sebuah kemarahan ya. Kalau tidak hati-hati mungkin kepahitan ya. Saya kemarin Sabtu datang, ya kadang-kadang tuh gini ya. Makanya kalau mau pergi ke Israel itu harus dapat tur yang betul-betul baik ya. Dan kemarin yang datang sama saya itu tur yang betul-betul menurut saya sih cukup baik, karena owner turnya dia ikut ke Israel. Jadi kalau ada apa-apa dia tanggung jawab masalah gitu ya. Nah kebetulan memang saya itu tahun 2019 sempat ke Israel. Saya hanya baru 2 kali kok ke Israel. Saya tidak yang setahun 3-4 kali sampai 8 kali. Ada beberapa hamba Tuhan, ya monggo lah. Kalau saya memang lebih banyak rindu bersekutu dengan jemaat Tuhan di Salatiga. Tapi kebetulan 2019 saya ke Israel, dan terus terang tur ini pas kacau ya, pas kacau. Jadi karena kacau itu menimbulkan masalah besar, salah satunya di hati saya ya. Aku bahasanya gini, sampai jengkel, wes ora lunga Israel sik lah, sok-sok wae, mending dolan umpamanya Amerika atau mana ya, karena sempat ngalami masalah ya. Masalahnya karena waktu saya nggak sempat cerita banyak, tapi intinya turnya kacau. Mungkin kalau mau bayangkan masalahnya, gambarnya begini. Begitu sampai Israel, seluruh rombongan yang saya pimpin ada 50 orang, istilahnya disuruh tambah bayar $500 per orang. Padahal duitnya semua sudah dibayar di Indonesia. Sampai sana katanya sih dipinjemi $500 per orang, sampai sekarang ya dipinjemi orang tahu balik, saudara. Nah itu bukan masalah uangnya, tapi karena saya bertanggung jawab mimpin minimal dari jemaat 30 orang tambah 20 orang. Jadi saya merasa kacau dan tidak enak sekali. Jadi saya mengalami masalah hati yang juga nggak mudah. Tapi kalau sudah ada waktu-waktu seperti itu, saya belajar hati itu harus dijaga. Salah satu doa saya tadi, nada di masjid, saya bilang, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Nah saya ngaku tuh sama Tuhan, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku ya. Saudara-saudara, hati kita memang kadang-kadang bisa penuh kegelisahan, kemarahan, kejengkelan dan segala macam. Tapi dalam anugerah Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu poin terakhir untuk pagi hari ini adalah demikian. Apa kunci menuju kebahagiaan sejati? Yang pertama, hidup dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dengan hati yang benar, dijaga baik-baik, saudara sekalian. Yang ketiga, next, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini terkenal sekali ayat-ayat terakhir di dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Next, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini ayat terkenal sekali ya Bapak Ibu, dan ayat ini dibuka dengan kata berbahagialah. Maka kita bisa tahu ini adalah key to the happiness, kunci menuju kebahagiaan, yaitu orang yang hidup sesuai Taurat atau firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, kita bisa simpulkan dengan cepat, next, kunci kebahagiaan ketiga adalah kehidupan dalam firman Tuhan. Kenapa saudara sekalian firman Tuhan itu merupakan kunci ya kebahagiaan dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Next, jawabnya sebab firman Tuhan itu menunjukkan tuntunan dan jalan keluar dari permasalahan hidup. Saudara sekalian, itu fakta dan kebenarannya. Ya, firman Tuhan itu petunjuknya. Ya, satu kali ada lagu F Mas ya, ditulis sama Daud. Ini memang Mazmurnya Daud, Mazmur 119 ayat 105. Daud nyanyi dengan cara lain, kita nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau tahu lagu ini katakan sama-sama. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya apa? Firman Tuhan itu menuntun, firman Tuhan menunjukkan jalan keluar dari permasalahan kehidupan. Semua masalah Pak? Ya. Makanya mungkin sekali lagi saya nggak sempat saksi banyak-banyak, tapi saya mau bilang, saya memang sakit 15 tahun. Leher saya kaku, namanya penyakit keren mungkin ankylosing spondylitis. Tulang punggung menjadi beku. Satu kali saya khotbah di GIA Pringgading, selesai khotbah, Semarang aja atau GIA Pringgading, ada orang yang datang sama saya dan bilang, "Weh Pak Gideon, kamu luar biasa ya, sakit kayak gitu kok bisa tetap bertahan hidup. Saya nih loh Pak, saya sakit kayak gini 3 tahun, saya sudah mau bunuh diri." Orang itu ngomong sama saya di GIA Pringgading. Lalu ketemu di hotel, akhirnya dia ngirim 2 buah buku bagaimana mengatasi masalah sakit ini. Ya, memang dokter bilang kalau saya nggak hati-hati lama-lama saya akan bungkuk. Jadi orang ini sampai simpati ngasih 2 buku, dia bilang, "Wah Pak Gideon, kamu udah 12 tahun sakit kayak gitu." Mungkin tahun ke-12 waktu itu. "Kamu kok luar biasa, kok bisa bertahan?" Ya saya mau bilang, firman Tuhan pelita bagi kaki. Saya sedih dengan sakit ini tuh, saya sedih. Tapi singkat cerita begini ya, saudara-saudara, di beberapa menit terakhir ini karena saya segera harus pergi ini, minta maaf Pak Aus ya, kapan-kapan kita kumpul lebih banyak ya, saudara-saudara. Saya sedih, tapi waktu saya baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7, pengalamannya Paulus, hati saya dihibur. Paulus juga punya sakit. 3 kali berdoa sama Tuhan, gak dijawab sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna." Nah, sejak saya baca ayat itu, hatiku tenang. Aku bahagia jalani hidup ini. Ya Tuhan, ya wis. Nek aku ora bakal sembuh ya wis. Sing penting tak jalani. Nyetir bisa nyetir, saya jalani nyetir. Pergi saya bisa pergi, saya jalani pergi. Yang lain silahkan Tuhan. Kemarin ada seorang jemaat yang sakit, usianya mungkin 70 sekian ya, sakit. Tiba-tiba dia uratnya kecepit, saudara sekalian, uratnya kecepit. Ya, anggota komsel saya, orang 70-an sekian, ya, cucunya sudah banyak. Lalu dia ini olahragawan, gara-gara itu dia tidak bisa nyepeda, saudara sekalian. Dan sakit, tiap malam tidur sakit, tiap malam tidur sakit, tiap malam tidur sakit. Pertama-tama dia ya ngomel sama Tuhan, jengkel sama Tuhan. "Tuhan sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah." Dipijet, disuntik, dipijet di Semarang yang chiropractor, ditarik lehernya gitu saudara, nggak sembuh ya. Akhirnya dia mengalami kemenangan. Mungkin sakitnya belum sembuh, tapi dia mengalami kemenangan. Saya tanya, "Lah piye kok carane menang?" Gini Pak Gideon, waktu saya baca firman Tuhan, ya kira-kira ya dia kemudian dapat 1 lagu ya, lagunya dari firman Tuhan, lagunya Pak Erastus ya. Dia diingatkan Tuhan bahwa hidupnya punya Tuhan. "Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang kau mau
lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sakitnya belum sembuh tapi hatinya sembuh. Waktu dia ngomong, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ini kesaksian baru sebulan yang lalu ya, Liana ya, di Komsel. Dia bilang, sakit saya nggak sembuh Pak, tapi hati saya sembuh. Sakit saya masih teng-tengan, tapi hati saya bahagia. Halo, halo, halo. Apakah kita bisa hidup seperti itu? Yang percaya kita bisa hidup bahagia, katakan amin. Dan om ini, engkau ini, dia nyanyi gitu. Waktu saya nyanyi Pak Gideon, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, loro-loro ya Yesus, suka-sukamu Tuhan, hatinya sembuh dan dia kemudian lebih berbahagia menjalani hidup. Dari mana dia bisa seperti itu? Firman Tuhan. Ya, lagu itu kan tentu ditulis dari firman Tuhan ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah kudus. Semua firman Tuhan. Karena itu kunci kebahagiaan yang ketiga adalah firman Tuhan. Beberapa ayat terakhir 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hasil akhir next dari kehidupan menjalankan firman Tuhan adalah kehidupan yang berbahagia. Mungkin masih punya masalah di keluarga, tapi Anda bisa mulai menuju kepada kebahagiaan. Mungkin masih punya masalah di kesehatan seperti saya dengan engkau yang tadi saya ceritakan, tapi bisa menuju kepada kebahagiaan. Mungkin kita hidup gak sempurna, gak ideal, tapi kita bisa menuju kepada kebahagiaan karena kita hidup dalam firman Tuhan. Menutup firman Tuhan hari ini, next sebagai kesimpulannya adalah bahwa kunci kebahagiaan pada akhirnya hanya ada dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Lagu terakhir tadi, Yesus pegang erat tanganku. Nada apa Pak Harto? Ya, kita bersama-sama bangkit berdiri dan sembah Tuhan dengan referen lagu itu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup, ku tak dapat. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Mari kita minta Yesus memegang hidup kita, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Tuhan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi, kita yang mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, katakan Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Engkau alasan Tuhan, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Semangat yang dikasih oleh Tuhan, siapa di antara Anda yang terus mau hidup berbahagia dengan Tuhan? Mungkin hidup kita belum ideal, tapi kita bisa bahagia asal kita hidup dalam Tuhan, asal kita hidup dengan hati yang benar, dan asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang-orangnya adalah engkau dan saya pada kesempatan hari ini, kalau kita mau berdoa untuk kita menikmati kebahagiaan, dimulai dari dalam hati kita yang dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan. Di tempat-tempat engkau berdiri, angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak
surgawi GP Inias ada di hadapan-Mu. Engkau sayang kepada gereja Tuhan di tempat ini. Anak-anak-Mu mengangkat tangan, membawa pergumulan, membawa seruan doa. Mereka memang punya hidup yang mungkin belum ideal secara manusia, tetapi mereka tahu ada kunci kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, di tempat-tempat di mana mereka berdiri, kasih karunia Tuhan menjamah hidup mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan firman-Mu sehingga mereka hidup sesuai dengan firman masing-masing dan hidup berbahagia. Tuhan menolong mereka hidup dengan hati yang bersih, hati yang benar, sehingga mereka hidup dalam kebahagiaan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri terus menolong mereka hidup di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada anugerah, kekuatan dan kasih karunia-Mu. Bersyukur untuk persekutuan yang singkat ini. Kami menantikan persekutuan lebih lagi dalam berkat Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus. Anugerahnya ada dalam hidup kita. Dengan bersyukur sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon Rusli. Adapun warta jemaat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 21 Agustus 2022 dengan pembicaranya Bapak Pendeta Hosea Edi Tiono. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 21 Agustus 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta jemaat sepekan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan jemaat GBI Hosana mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH. Tuhan memberkati, beliau sudah berangkat ya Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi. Pengumuman untuk kebaktian Padang 2022. Pertama, peserta kebaktian Padang akan berangkat Minggu 21 Agustus 2022 setelah ibadah. Diawali dengan berdoa bersama. Kedua, usahakan sarapan sebelum beribadah. Saat berangkat akan disediakan snack dan air minum. Ketiga, disarankan mengenakan pakaian santai tetapi sopan dan sandal saja. Keempat, memakai masker. Jangan ada yang batal. Jika terpaksa batal, bisa digantikan orang lain. Selanjutnya, mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan perluasan ruangan untuk sekolah minggu yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Monggo Pak ya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama.
Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH yang telah memberkati kami pagi ini. Yang pada akhirnya kami berkesimpulan bahwa tetap orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Karena itu Bapa, ajar setiap kami semakin setia di dalam pengikutan kami kepadamu. Berkati Bapak Pendeta Gideon dan Ibu serta seluruh jemaat Tuhan di GBI Betel Area Salatiga. Kami tahu Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh Nusantara, sehingga dari pulau-pulau muncul terang Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.